Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kardiovaskuler. Di sini kami akan menjelaskan materi tersebut. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widiawati. Saya Sari Fatunisa. Saya Rena Mesyari. Oke, tidak berlama-lama, yuk kita simak. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Adapun struktur jantung yang terdiri dari 1. Beratnya 250-300 gram. 2. Bentuknya seperti jantung pisang, pangkal tumpul, basis kordis, dan bagian bawah agak runcing. 3. Terletak di bagian tengah rongga toraks dan pada permukaan dada teraba pukulan jantung disebut ictus cordis. 4. Terdiri dari atrium atau serambi kiri dan kanan, dibatasi oleh septum atrium. 5. Dan ventricle atau bilik kiri dan kanan, dibatasi oleh septum ventricle. 6. Antara atrium dan ventricle dibatasi oleh annulus fibrosus. Selanjutnya, peran serambi atau atrium dan ventricle atau bilik pada jantung. Serambi kiri memiliki peran atau fungsi sebagai bagian yang menerima darah kaya akan kandungan karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari seluruh tubuh. Serambi kanan memiliki peran sebagai penerima darah yang sudah kaya akan oksigen dari organ paru-paru. Bilik kiri memompa darah yang kaya akan kandungan oksigen ke semua bagian tubuh kita. Bilik kanan, bilik ini berperan dalam memompa darah yang kaya karbon dioksida menuju paru-paru. Terdapat 3 lapisan otot jantung, yaitu 1. Endokardium. Ialah lapisan otot jantung yang terdapat pada bagian dalam, yang terdiri dari jaringan endotel dan selaput lendir. 2. Miokardium. Ialah lapisan jantung bagian tengah yang membentuk bundelan-bundelan otot. 3. Perikardium. Ialah lapisan otot bagian luar atau sebagai pembungkus visceral dan parietal. Selanjutnya, katup-katup jantung yang terdiri dari 1. Atrioventrikular, 2. Mitral, 3. Trikuspid, 4. Semilunaris. Semilunaris juga terbagi menjadi 2, yaitu semilunaris aorta dan semilunaris pulmonal. Kerja jantung. 1. Periode kontraksi atau periode sistol, yaitu ventrikel dalam kondisi menguncup, katup bicus dan tricuspidalis tertutup, katup semilunaris aorta dan arteri pulmonalis terbuka sehingga darah dari ventrikel kanan mengalir ke arteri pulmonal masuk ke paru-paru kanan dan darah dari ventrikel kiri mengalir ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu periode dilatasi atau periode diastol, yaitu jantung dalam kondisi mengembang dan katup bicus tricuspidalis terbuka sehingga darah dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri, darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan, darah dari paru-paru kiri dan kanan melalui vena pulmonalis masuk ke atrium kiri, dan darah dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior masuk ke atrium kanan. Kemudian yang ketiga yaitu periode istirahat, yaitu waktu antara periode kontraksi dan dilatasi di mana jantung berhenti kira-kira 0,10 detik. Kemudian jantung dalam kondisi menguncup sebanyak 70 sampai 80 kali per menit dan tiap kontraksi jantung maka akan memindahkan darah sebanyak 60 sampai 70 cc. Sekarang kita akan mempelajari tentang jalannya peredaran darah. Kita mulai dari ini dulu ya, jantung ya. Ini jantung. Nah, jantung ini gunanya kan untuk memompa darah. Jadi saya mulai dari serambi kiri ya.
serambi kiri ini kalau dia berkontraksi, maka dia akan mengalirkan darah ke bilik kiri. Ini bilik kiri ya. Nah, kemudian nanti dari bilik kiri, darah akan mengalir ke aorta. Ya, ini aortanya. Kemudian darah dari aorta ini akan dialirkan ke seluruh tubuh. Ini tekanan darahnya sangat tinggi ya. Dan kalau kalian lihat ini warnanya kan adalah warna merah. Ini berarti jantung bagian kiri dan pembuluh darah aorta dan yang berwarna merah ini membawa darah yang kaya akan oksigen ya. Nah, setelah itu, setelah menuju ke sel-sel tubuh, maka dia akan berhubungan dengan pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Kalian lihat yang warna biru ya. Nah, kalau lihat yang warna biru ini yang dari bawah, ada yang dari atas ya. Ini adalah vena cava. Nah, vena cava ini sudah membawa karbon dioksida. Jadi pembuluh darah balik itu membawa karbon dioksida. Vena cava ada yang berasal dari atas tubuh namanya vena cava superior dan dari bawah tubuh yang namanya vena cava inferior. Nanti masuklah darah dari vena cava ini menuju ke serambi kanan atau atrium kanan ya. Kemudian atrium kanan berkontraksi, dimasukkan darah ke bilik kanan ya. Ini yang biru ini ya. Kemudian kalau bilik kanan ini berkontraksi, maka darah dari bilik kanan akan dimasukkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis ya. Nah, nanti ini di paru-paru ya. Jadi yang biru ini ya, masuk ke paru-paru darah yang membawa karbon dioksida. Nanti kemudian di paru-paru akan ditukar dengan oksigen yang didapat dari proses pernapasan ya. Kemudian setelah darah mendapatkan banyak oksigen, darah dari paru-paru akan masuk lagi melalui vena pulmonalis ya, menuju ke serambi kiri. Begitu seterusnya ya. Itulah jalannya peredaran darah. Kemudian tekanan darah. Tekanan darah menggambarkan kerja jantung. Tekanan pada aorta dan tekanan perifer yaitu menentukan tekanan darah. Bila tahanan meningkat, maka jantung akan bekerja keras dan sebaliknya. Bila tahanan rendah, maka kontraksi jantung ringan dan darah terpompa ke perifer. Tekanan tinggi yaitu sebagai tekanan sistol dan tekanan rendah yaitu sebagai tekanan diastol. Tekanan darah normal pada orang dewasa yaitu 140/80 sampai dengan 100/60. Bila tekanan darah melebihi sistol 140 dan diastolnya 90, maka dinyatakan hipertensi. Namun, apabila tekanan darah kurang dari sistolnya 100 dan diastolnya kurang dari 60, maka dinyatakan sebagai hipotensi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah: 1. Kekuatan jantung memompa darah. 2. Viskositas atau kekentalan darah, yaitu jumlahnya protein plasma dan jumlah sel darah. 3. Yaitu elastisitas dinding aliran darah. 4. Yaitu tahanan tepi. Kecepatan aliran darah ke jantung dibantu oleh 1. Gerakan otot rangka mengeluarkan tekanan di atas vena. 2. Gerakan yang dihasilkan dari pernapasan dengan naik turunnya diafragma sebagai pompa. 3. Hisapan yang dikeluarkan oleh atrium sewaktu diastol. Dan yang keempat yaitu tekanan darah arteri mendorong maju darah. Pembuluh darah. Secara umum, pembuluh darah terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh darah arteri dan vena. Sedangkan pembuluh kapiler adalah pembuluh kecil yang ada di antara arteri dan vena. Pembuluh darah arteri juga dikenal dengan sebutan pembuluh nadi. Denyut nadi. Kontraksi ventrikel kiri mendorong darah ke aorta. Aorta terenggang, berdilatasi, daya elastis dan kontraksi otot-otot dinding aorta serta pembuluh akan mengecil. Pengembangan dan pengecilan dinding dilanjutkan ke perifer dalam bentuk gelombang sebagai denyut nadi. Selanjutnya kapiler. Kapiler merupakan pembuluh yang halus berdinding selapis endotel tersebar di seluruh jaringan yang hidup, berfungsi untuk memberikan nutrisi. Tempat terjadinya proses filtrasi cairan plasma. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan. Selanjutnya darah. 8% berat tubuh total,
5 liter wanita, dan 5, liter pria. Setiap individu tidak sama jumlahnya tergantung pada 1. Umur, 2. Pekerjaan, 3. Keadaan jantung, 4. Pembuluh darah. Selanjutnya, fungsi darah. Fungsi darah sebagai alat pengangkut karbon dioksida dari jantung untuk dikeluarkan melalui paru-paru, mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh, mengambil zat makanan dari usus halus untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh, serta mengangkut atau mengeluarkan zat yang tidak berguna bagi tubuh untuk dikeluarkan melalui kulit dan ginjal, sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan mikroorganisme dan racun yang dapat membinasakan tubuh dengan pertahanan leukosit, antibodi atau zat anti racun, dan menyebarkan panas ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir yaitu unsur yang terdapat dalam darah. Yang pertama, air sebanyak 91%. Yang kedua, protein sebanyak 3% yang terdiri dari albumin, globulin, protombin, dan fibrinogen. Dan yang ketiga, mineral sebanyak 0,9% yang terdiri dari atrium klorida, natrium bikarbonat, fosfat, magnesium, kalsium, dan zat besi. Dan yang terakhir, bahan organik sebanyak 0,1% yang terdiri dari glukosa, asam urat, kreatinin, kolesterol, dan asam amino. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.